Kembali bersama kami di iNews Siang, pemirsa, penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia terus menorehkan rekor. Kali ini kasus aktif COVID-19 di tanah air menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara, bahkan Asia. Upaya penanganan pandemi COVID-19 di tanah air ternyata masih jauh dari kata sukses. Memasuki 2021, jumlah kasus positif COVID-19 di tanah air telah lebih dari 1 juta kasus. Hampir setahun, pandemi bukannya mereda, tetapi justru mencatatkan sejumlah rekor yang ironisnya tak bisa dibanggakan. Berdasarkan data kasus COVID-19 di situs Worldometer, Indonesia menduduki peringkat pertama negara di Asia dengan kasus aktif COVID-19 tertinggi. Hingga 1 Februari 2021, kasus aktif di Indonesia mencapai 175.349 kasus. Indonesia mengungguli India yang mencatatkan 169.208 kasus aktif COVID-19. Serta Iran yang mencatatkan 150.253 kasus aktif. Menyusul kemudian Lebanon dan Turki yang menduduki peringkat 4 dan 5. Di Asia Tenggara, kasus aktif COVID-19 di Indonesia jauh melampaui negeri jiran. Malaysia mencatatkan kasus aktif COVID-19 sebanyak 48.074 kasus, dengan kasus konfirmasi hanya 1/5 dari Indonesia. Sementara Filipina hanya mencatatkan 28.051 kasus aktif. Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk meredam laju pertambahan kasus COVID-19 di tanah air. Salah satunya melalui pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Namun belakangan, PPKM diakui Presiden tidak cukup efektif menjadi rem bagi kelajuan kasus COVID-19. Sementara vaksinasi COVID-19 di Indonesia baru menyentuh lapisan pejabat dan tenaga kesehatan, sehingga warga masyarakat belum tersentuh vaksin dan belum teruji efektivitasnya meredam laju pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan Dr. Fajri Adai, dokter relawan COVID-19. Dokter, belakangan kasus positif COVID-19 lebih dari 10.000 dalam waktu 24 jam. Sebenarnya apa yang menyebabkan ini? Apakah memang aturannya kurang ketat, warganya sudah mulai bosan menerapkan protokol kesehatan, atau seperti apa, Dok? Betul. Yang terjadi sekarang adalah dari segi warga dulu ya. Terjadi namanya pandemic fatigue ya. Berkali-kali kita ulang. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Pertama, orang udah capek dikurung di rumah selama 1 tahun, hampir ya 1 tahun. Kemudian yang kedua, orang juga merasa bahwa ini saya udah jalanin protokol kesehatan nih, tapi kok nggak selesai juga pandeminya. Jadi udah mulai lelah. Yang ketiga, ekonomi udah mulai semakin susah ya. Pada beberapa elemen masyarakat tertentu, ekonomi semakin susah. Ini terbungkus menjadi satu, menjadi keresahan, dan ya udahlah, sama aja, yang penting mau jalan-jalan bebas gitu. Makanya sekarang udah banyak orang yang silaturahmi ke rumah, udah pengajian udah mulai ada gitu ya, acara-acara keagamaan udah mulai kumpul. Jadi terasa seperti aman, tidak apa-apa. Padahal sih kondisi tidak aman gitu. Kenapa saya bisa bilang kayak gitu? Nomor satu, jelas ya, dalam kondisi beberapa minggu terakhir, positivity rate kita, ya jadi sekian banyak orang yang dites ya, 30.000, 50.000, itu 1/4 sampai 1/3 itu positif COVID. Angka yang meninggal udah lebih dari 30.000 kan. Kemudian rumah sakit jelas di beberapa tempat, bahkan di salah satu banyak kabupaten udah 100% penuh. Walaupun mulai berkurang sedikit-sedikit ya minggu-minggu hari ini. Kemudian yang terakhir adalah laporan dari WHO ya, External Situation Report dari WHO tanggal 27 Januari lalu menyatakan bahwa community transmission di Indonesia itu cukup besar, 28,3 per 100.000 penduduk. Artinya penularan di level komunitas ini sangat tinggi betul. Baik. Kenapa bisa gitu? Karena 40% itu memang klaster keluarga kan. Jadi ya inilah. Jadi tidak waspada. Baik. Gitu. Kalau menurut Dr. Fajri sendiri, bagaimana PPKM ini? Apakah efektif untuk menekan laju pertambahan kasus positif? Saya senada dengan Pak Presiden ya. Pak Presiden bilang PPKM tidak efektif. Dan saya berpikir tuh apakah betul? Ternyata ya. Karena mobilitas tetap terjadi, angka semakin meningkat, dan ternyata juga ya 3T kita, tracing dan treatment. Tracing ini juga belum optimal. Terlihat dari mana? Terlihat dari tidak bisa mengkonten ini gitu. Di negara-negara lain seperti India ya,
itu T3T bagus sehingga bisa terkonten gitu. Karena kan kita ngarepin vaksinasi kan masih lama ya. Dan ini sudah terjadi, dan ini terjadi betul di kita saat ini. Lalu menurut Dr. Fajri, yang efektif itu yang seperti apa sih dok untuk menekan kasus positif? Nomor satu, 3T kita harus betul-betul diperbaiki. Bagaimana kemarin Pak Menkes yang bilang sendiri kan bahwa tes kurang tepat begitu, itu harus betul-betul ditepatkan bahwa ketika orang misalnya mau lepas isolasi, ya udah kalau emang guideline-nya bilang, pedomannya bilang nggak perlu dicek, ya nggak perlu dicek. Jadi tes kita nih itu diarahkan untuk tracing gitu, tidak untuk melepas isolasi misalnya, itu kan sangat mempengaruhi sekali. Kemudian yang kedua, tracingnya harus lebih optimal lagi. Memang sih beberapa daerah rasio lacak isolasi kita itu kan idealnya minimal 30 ya. Tapi yang terjadi di kita ini beragam, ada yang 1, ada yang 4. Apa itu rasio lacak isolasi? Itu adalah ketika seseorang ini positif COVID ya, itu harusnya 30 orang ya kontak di sekelilingnya itu harusnya dilacak. Standar WHO begitu. Tapi di Indonesia belum tercapai, masih jauh. Ya tadi 1 atau 2 atau 3 atau bahkan 4 yang hanya beberapa saja gitu. Jadi masih jauh banget standarnya. Kemudian klaster keluarga dan jadi klaster terhadap orang-orang yang terdekat ini harus menjadi perhatian yang sangat penting. Karena 40% tadi 40-60% itu klaster terjadi pada level keluarga. Dan penularan terjadi pada orang-orang yang tidak tertular. Ini meta-analisis sudah banyak banget. 40% sampai 60% itu penularan terjadi dari orang yang tidak bergejala, dan ini yang membuat kita lengah gitu. Jadi bisa terjadi klaster besar super spreader itu karena faktor yang seperti ini gitu. Dan bagaimana caranya? Masyarakat harus tetap sadar, masyarakat harus tahu bahwa kita belum selesai pandeminya. Baik, gitu. Belum selesai pandemi, lalu pertanyaannya kapan selesainya pandemi, Dr. Fajri? Ya, kita tidak tahu karena angkanya belum ada penurunan sama sekali, kan belum ada penurunan. Jadi kita belum tahu. Beberapa ahli memprediksi mungkin 2022, mungkin 2023, apapun itu kita tetap menjaga protokol kesehatan dan terus berdoa gitu. Karena tapi harus berusaha dulu berdoa. Baik. Gitu. Betul sekali. Baik, masyarakat harus bekerja sama dengan pemerintah ya untuk menekan angka positif sehingga pandemi bisa segera berakhir. Terima kasih Dr. Fajri telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjalani pengambilan sampel plasma darah. Hal ini merupakan rangkaian proses donor plasma konvalesen yang akan dijalaninya. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menjalani pengambilan sampel darah di kantor PMI Kramat Jakarta Pusat. Setelah pengambilan sampel darah, Wagub DKI nantinya akan melakukan donor plasma konvalesen sesuai jadwal dari pihak kedokteran. Lewat kegiatan ini, Wagub berharap makin banyak warga yang mau mendonorkan plasma darahnya. Mengingat saat ini hanya 200 warga yang mendonor plasma darah dalam sehari. Kami menyambut baik kegiatan ini dan saya bersama istri dan teman-teman juga ikut ya rangkaian kegiatan ini, diambil darah hari ini dan nanti beberapa hari ikut juga sebagai donor plasma. Dengan adanya donor plasma ini bisa membantu pasien COVID yang membutuhkan.